فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bab tentang syu'abul iman, yang kemudian disebutkan hadis tentang sifat haya yang kesemuanya adalah khair. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang menghafal hadisnya falyaqra. Kemarin sanad ya. Ada yang hafal? Ayo Iqra. محمد المثنى وحدثنا محمد بن بشار ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الثواب يحدث عن سمع بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي بالخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في حكمة وأن من وقارا ومنه سكينة. فقال عمران فإن أحدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثوني عن سلوكك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا محمد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد عن أبي قتادة حدث قال كنا عند عمران ابن حسين في رات منا وفينا بشير بن كعب قال بشير بن كعب وحدث عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب أن لنجد في بعض لنجد في بعض الكتاب والحكمة Nah, barakallahu fiikum. Dan dalam riwayat terakhir yang disebutkan penegasan bahwasanya al-haya kulluhu khair. Juga penegasan tentang kemarahan Imran bin Husain radhiyallahu anhu dikarenakan ada yang menimpali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dari penukilan kitab terdahulu. Dan kemarin juga kita tambahkan bagaimana untuk seorang bisa mencapai sifat malu yang sejatinya.
sebagaimana dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang istahya minallah haqqal haya, betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, apa saja Tariq? Apa yang pertama? Menjaga kepala dan organ-organ yang lain yang ada di kepala tersebut, mata, telinga, mulut. Terus yang kedua, menjaga perut dan sekelilingnya, kemaluan, kemudian hatinya, kakinya. Terus mengingat kematian dan hancurnya tulang belulang. Kemudian yang keempat, berarti kesimpulannya dan keempat itu apa? Yaitu menjadikan akhirat sebagai prioritas tujuan hidupnya. Siapa yang hafal hadisnya yang disebutkan kemarin? Taib, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Sanadnya hasan. Taib. Al-istihya min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tatadhakkara al-mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya faman fa'a dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Taib. Sekarang kita lanjutkan pada bab berikutnya. Qala al-Imam Muslim, atau sebelumnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu jami'i awsafil Islam. Bab jami' yaitu yang menggabungkan semua sifat-sifat keislaman yang terkumpul padanya sifat-sifat keislaman, yang siapa saja menunaikannya maka jelas dia adalah seorang yang akan mendapatkan keberuntungan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, namanya Abdullah ibn Muhammad, telah kita lewati berkali-kali. Wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani, thiqatun hafidh. Dua-duanya guru Imam Muslim rahimahullah. Qala haddatsana Ibnu Numair, namanya Abdullah bin Numair al-Hamdani, thiqah, dikenal kekokohannya di atas sunnah. Maksudnya tahwilus sanad, sanadnya beralih. Wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Ats-Tsaqafi, seorang yang thiqah juga. Wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an, dan Ishaq ibn Ibrahim keseluruhannya meriwayatkan an Jarir, dari Jarir. Benar, beralih lagi sanadnya. Wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah. Abu Quraib meriwayatkan dari Abi Usamah, Hammad ibn Usamah Al-Qurashi. Kulluhum an Hisham ibn Urwah, semuanya meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah. An abihi berarti dari Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam.
An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ini sahabinya. Sahabinya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi yang diperselisihkan tentang kunyahnya Abu Amr atau Abu Amrah. Makanya dalam Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi mengatakan Abu Amr atau Abu Amrah. Dan beliau seorang sahabi yang periwayatannya sedikit, riwayatnya sedikit, termasuk mukillun fil hadis, yang sedikit riwayatnya yang sampai ke kita. Nah, dan beliau termasuk di antara yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi amir di negeri Taif untuk mengurusi masyarakat rakyat di negeri Taif. Dan kemungkinan ini karena sibuk dengan pengurusan masalah umum, bukan dari menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kita dapat ya kawan, Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan luasnya ilmu, tapi hadis-hadis yang sampai kepada kita sedikit. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bukan karena sedikitnya hadis beliau yang beliau hafal atau sedikitnya ilmu, bahkan beliau yang paling faqihnya di kalangan para ulama dan paling banyak menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak awal sampai perjalanan hijrah, hanya beliau berdua, Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan penunjuk jalan. Cuman kenapa yang sampai kepada kita sedikit? Ya karena kesibukan beliau dalam mengurus kekhilafahan. Nah, mengurus kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu keutamaan beliau. Masing-masing masuk melalui pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya. Dan bagi kita ikhwani fillah saat ini yang terbuka pintu untuk bisa memberikan kemaslahatan besar bagi Islam ini dan bagi kaum muslimin yang melalui pintu ilmu. Maka berbagus kita dalam mempelajarinya dan berbagus dalam menyampaikannya. Karena sungguh kita berada di zaman yang banyak orang yang menyeru, tapi kebanyakan menyeru kepada dirinya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bukan menyeru ke jalan Allah, tapi menyeru kepada dirinya sendiri. Menarik manusia untuk menerima, mendengar perkataannya, mematuhi perintahnya. Taib, lalai untuk mengikhlaskan niat bahwasanya yang diseru itu harus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wa fi hadithi Abi Usamah ghairak qala qul amantu billahi fastaqim. Aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah Anda. Dan dalam hadits Abi Usamah ghairak, yaitu aku tidak akan bertanya tentang Anda. Dan maknanya sama. Karena ketika tidak bertanya kepada seorang pun setelah Nabi, berarti tidak akan bertanya kepada selain Nabi. Nah, maka kalau kita perhatikan pertanyaannya, ikhwan, pertanyaan yang tidak ringan, dimintai suatu perkataan yang tidak butuh lagi bertanya kepada yang lain.
Dan lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau tidaklah berucap dari diri sendiri. Dan yang seperti ini akhwan, nah, bagaimana seorang bisa menjawab dengan kalimat yang begitu singkat tapi memiliki makna yang sangat luas? Kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga dari jawaban ini, jawaban qul amantu billahi fastaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu kalimat-kalimat yang ringkas tapi memiliki makna padat dan luas. Yang dari kalimat ini terkumpul semua sifat-sifat keislaman. Kita baca dulu riwayat. Setelahnya atau cuma satu saja, Imam Muslim di sini membawakan, sudah digabung. Nah, hadis ini akhwan datang dalam riwayat-riwayat yang lain yang banyak, bahkan sebagian jalannya yaitu jalan Imam Zuhri dikatakan ada ittirab padanya. Cuma Imam Muslim rahimahullah taala tidak menoleh kepada jalan tersebut. Dan sekilas kalau kita perhatikan dalam sanad tadi kan banyak tahwil sanad. Maka antum kalau kerepotan ambil satu jalan sanad saja. Nah, ambil satu jalan sanad. Nah, kemudian langsung ke sahabinya dan hadisnya. Hadis ini ya kawan, termasuk di antara hadis yang terkumpul padanya makna yang sangat luas sebagaimana diisyaratkan tadi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarahnya, ketika membahas tentang pertanyaan dari Sufyan, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, ay 'allimni qawlan jami'an li ma'anil islam. Ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang mengumpulkan semua makna-makna keislaman. Wadhihan fi nafsih, yang jelas lafaz tersebut, bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairik, di mana tidak perlu lagi apa untuk diterangkan oleh selainmu wahai Rasul. A'malu alaih wa aktafi bih, yang aku akan beramal di atasnya dan mencukupkan diri dengannya. Ini makna dari yang diinginkan oleh Sufyan pada pertanyaannya. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan dua kalimat saja, yaitu qul amantu billah fastaqim. Pada sebagian naskah dengan thumma, qul amantu billahi thumma istaqim, yang maknanya akhwan, yaitu katakanlah oleh engkau amantu billah, yaitu pengakuan keimanan. Keimanan yang dimaksud di sini keimanan yang syar'i, yang terkumpul padanya tiga rukun, yaitu at-tasdiqu bil janan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Keimanan harus terkumpul padanya berapa rukun? Ya Abdullah, kadang ada tiga rukun dalam masalah pengertian iman. Dikatakan mukmin harus terkumpul padanya tiga unsur pokok ini. Apa saja tadi? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisannya, dan mewujudkan dengan amalan anggota badan.
Baik. Jadi intinya dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas jalan tersebut, yaitu istiqomahlah engkau di atas keimananmu sampai datang kematian. Nah, inilah makna yang rajih, ikhwan, sebagaimana diterangkan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Bahwasanya maksud tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau, maksudnya adalah istiqomahlah engkau, kokohlah engkau di atas keimananmu. Jangan berpaling ke kiri maupun ke kanan. Jangan sampai seseorang beralih menuju kepada agama-agama kekufuran, tapi setelah keimananmu itu kemudian istiqomahlah engkau di atasnya sampai bisa mati. Sampai apa? Mati di atas jalan keimanan. Kenapa? Karena tidak berfaedah seorang di awal hidupnya beriman, di awal hidupnya melakukan amalan-amalan yang banyak, kemudian ketika menjelang kematiannya dia murtad atau meninggalkan keimanan, wal'iyadu billah. Dan hadis ini semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu mengakui ketauhidan, kemudian mereka istiqamah. Maksudnya apa? Mereka kokoh di atas jalan tauhid tersebut sampai mati. Nah, sampai mati, tidak murtad, tidak kemudian menyimpang dari jalan keimanan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hal tersebut juga merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, bahkan termasuk di antara wasiat yang terberat. Wasiat yang terberat. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang ke-112 dari surat Hud. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau wahai Nabi sebagaimana engkau diperintahkan. Yaitu kokohlah, tetap luruslah, jangan belok ke kiri maupun ke kanan, tapi lurus, kokoh di atas jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatun kanat ashadda wa la ashaqqa alaihi min hadhihi al-ayah." Tidaklah turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua Al-Qur'an satu ayat pun, ya. Tidaklah turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keseluruhan Al-Qur'an satu ayat pun yang lebih berat, ya, lebih keras dan lebih berat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat ini. Fastaqim kama umirta. Karena perintah untuk istiqamah, kawan, bukan perintah yang ringan. Nah, bukan perintah yang ringan. Apalagi kecenderungan manusia condong kepada hawa nafsunya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi hina qalu qad asra'a ilaika syayb faqala syayyabatni Hud wa akhawatuha. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tatkala mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan, sungguh Anda telah cepat beruban wahai Rasulullah. Qad asra'a ilaika syai'. Wahai Rasulullah, Anda cepat berubannya.
Faqala syayyabatni Hud wa akhawatuha, telah menjadikan aku beruban surat Hud dan akhawatnya. Hadis ini akhwat, syayyabatni Hud wa akhawatuha, diterangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam as-silsilah sahihah tentang kesahihannya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan akhawat yang dimaksud ini adalah beberapa surat yang lain. Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. 5 surat. Hud, al-waqi'ah, al-mursalat, amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Dan pada Hud di sini kita mengambil pelajaran dari istinbat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang terberat dari perintah-perintah yang ada adalah fastaqim kama umirta. Nah, ini menjadikan Nabi beruban sebelum waktunya beruban. Kenapa? Karena berat ya kawan, perintah untuk istiqamah. Dan pada ayat-ayat Al-Quran kita dapati tidak hanya satu tempat perintah untuk istiqamah. Selain di surat Hud ini, juga Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan setelah perintah untuk berdakwah, perintah untuk istiqamah, yaitu pada surat Asy-Syura ayat yang ke-15, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itulah berdakwalah engkau, serulah engkau jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan mereka, jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Nah, Qatadah menyebutkan dalam tafsir ayat ini, umira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yastaqima ala amrillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqamah di atas perintah Allah. Nah, dan Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan alal Quran, itu untuk istiqamah di atas Al-Quran. Baik. Dan juga perintah istiqamah ditujukan kepada umat secara umum, sebagaimana dalam Fussilat ayat yang ke-6, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hanyalah aku ini manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada ilah, atau bahwasanya ilah kalian itu hanyalah ilah yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian setelah menyeru kepada tauhid, fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah engkau di atas tauhid tersebut, wastaghfiruh, dan mintalah ampunan kepada Allah. Nah, pada perintah ini akhwan ada faidah penting. Allah perintahkan istiqamah, kemudian setelah itu perintahkan untuk istighfar. Kenapa? Karena mesti ada kekurangan di jalan keistiqomahan ini. Karena manusia tidak akan mungkin lurus terus jalannya. Tidak seperti malaikat yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengalami pengurangan iman. Makanya setelah perintah istiqamah yang ditujukan kepada umat ini, mereka diperintahkan untuk wastaghfiruh. Nah, untuk istighfar, bertobat pada Allah.
Atas apa? Atas melencengnya dia pada waktu-waktu tertentu ketika keimanan melemah atau ketika hawa nafsu diikuti, sehingga apa? Keluar dari jalur istiqamah. Istighfarlah untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Nah, untuk kembali kepada jalan yang lurus. Karena pentingnya perkara ini, akhwan, dan istiqamah tidak akan mungkin seseorang bisa mewujudkannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah darinya. Maka kita diperintahkan untuk terus dan terus minta hidayah. Terus menerus minta hidayah. Setelah hidayah untuk berislam dan hidayah untuk berjalan di atas sunnah, tidak boleh seorang merasa cukup. Kenapa? Kita masih butuh hidayah terus. Nah, selama kita masih hidup, agar bisa istiqamah dan mati di atas keimanan sebagaimana diperintahkan. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya istiqamah ini yang tadi diperintahkan untuk kokoh sampai kematiannya, sumber keistiqomahan dan kekokohan hamba itu di kalbunya. Maka penting untuk menjaga kalbu ini dengan mengisinya dengan iman, dengan menuntut ilmu. Karena keimanan berbanding lurus, akhwan, dengan ilmu. Ketika Nabi adalah orang yang paling berilmu, maka beliau orang yang paling kuat keimanannya. Demikian pula para sahabat, tatkala mereka adalah yang paling berilmu di antara umat Muhammad, maka keimanan mereka yang menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Istiqamah hati paling penting, karena itu sumbernya. Kemudian setelah itu menjaga keistiqomahan anggota badan, terkhusus mulut kita. Terkhusus mulut kita, kawan. Kenapa? Karena lurusnya mulut berpengaruh pada keselamatan anggota badan yang lain. Sangat erat hubungannya mulut dan hati. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kawan. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan bisa istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah qalbunya. Kita diperintahkan beriman kemudian istiqamah. Nah, iman ini tidak bisa istiqamah sampai apa? Hati kita istiqamah. Hati kita bisa lurus, padanya ketenangan, padanya keyakinan, dengan diisi apa? Ilmu dan iman. Ini jelas, karena apa? Kalbu penentu kebaikan yang lainnya. Juga kata Nabi setelahnya, ini penting, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan, dan tidak akan bisa istiqamah kalbunya sampai lisannya itu istiqamah. Makanya tidak heran bimbingan Nabi SAW sangat banyak terkait apa? Masalah menjaga lisan. Seorang yang mengumbar lisannya, tidak mengekang lisannya, maka hatinya tidak akan bisa istiqamah. Nah, karena Nabi katakan kuffa alaika hadza, perintahkan untuk menahan lisan. Nah, taib, wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Hadis siapa tadi ini? Masya Anas bin Malik, rawahu Ahmad, sanadnya sahih. Hadis ini penting antum tambahkan dalam hafalan terkait hadis Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini. Kenapa? Karena itu menunjukkan jalan untuk kita bisa istiqomah. Dengan pertama kali menjaga kalbu kita.
Kemudian menjaga lisan kita. Nah, menjaga lisan kita. Nah, dan lisan ini akhwan pada zaman sekarang, taib, terbuka pintu yang sangat luas walaupun tidak sampai diucapkan. Nah, sehingga walaupun tidak diucapkan itu masuk dalam cakupan ini, karena itu nisbah perkataan ketika ditulis. Nah, dalam chattingan ditulis, itu juga masuk ucapan. Nah, butuh istiqomah apa yang kita ucapkan dengan lisan dan apa yang kita tulis dengan jari-jari kita. Dan yang menguatkan hal ini riwayat lain dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan." Apabila Bani Adam masuk waktu pagi, maka semua anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lisannya. Fatakul, kemudian anggota-anggota tubuh itu mengatakan, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bik." Semuanya mengatakan kepada lidah ini, "Bertakwalah engkau tentang urusan kami, karena hanyalah kami ngikut kamu." Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau istiqamah, jika engkau wahai lisan itu bisa lurus, kami pun ikut lurus, ikut selamat. Nah, wa in wajasta wajadna, jika kamu itu bengkok, maka kita juga ikut bengkok menanggung akibatnya. Nah, lisannya mengumpat, lisannya mencela, taib, yang dipukul tidak akan mungkin ditarik lidahnya, yang kepukul kepalanya atau badannya, menanggung akibat dari lisannya. Ikut bengkok semua. Nah, ini juga lafaz yang sangat jelas bahwasanya di antara sebab istiqamah hati adalah menjaga istiqamahnya lisan. Maka dua perkara ini penting. Nah, jaga hati kita ikhwan dari hal-hal yang mengotori, dan jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak terkandung padanya kebaikan. Dengan demikian insyaallah seorang akan bisa istiqamah. Nah, dan untuk mewujudkan itu berarti bagaimana lisan, bagaimana hati bisa istiqamah? Ya dengan apa? Ilmu. Semakin memperkuat keilmuan, juga memperkuat amalan, menjauhi dosa-dosa, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga yang jangan sampai lupa adalah memperkuat doa. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar dijaga hatinya, dijaga lisannya. Seperti doa yang dulu telah kita tugaskan untuk dihafal. Nah, apa itu kira-kira yang dimaksud? Doa apa itu? Apa Ilhan? Tayyib, ahsanta. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Nah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan penglihatan, pendengaran, keburukan lisan kita, keburukan hati kita, dan keburukan mani kita. Ketika seorang hamba dilindungi dari keburukan anggota-anggota dan organ tubuh itu, biidznillah seorang istiqamah. Juga doa ihdinas siratal mustaqim. Ini yang paling intinya. Karenanya kita diperintahkan untuk membaca terus di dalam salat. Maka perkuat harapan, perkuat dalam menghadirkan hati ketika membaca doa itu dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, karena kita dituntut untuk setelah iman ini istiqomah sampai mati. Qul amantu billahi fastaqim. Nah, dari sini kita ketahui apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam judul sangat sesuai, yaitu Jami' Awsafil Iman, mengumpulkan semua sifat-sifat keislaman. Jami' Awsafil Islam. Semua sifat-sifat keislaman terkumpul padanya setelah beriman, menjaga terus keimanannya itu dengan apa? Beramal, dengan belajar, dengan berdoa, meninggalkan dosa-dosa sampai akhir hayatnya, dan itulah istiqomah. Nah, nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.